Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin dan yatim. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua renta, lumpuh, dan buta di daerah Yaman. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang bukan hanya taat beribadah, namun juga taat kepada ibunya. Pada suatu saat ibunya meminta naik haji. Sadar dengan kekurangannya yang membutuhkan biaya perjalanan menuju ke Mekah, Uwais Al-Qarni berusaha tidak ingin mengecewakan ibunya. Maka Uwais Al-Qarni pun mencari cara untuk mengabulkan permintaan ibunya. Lalu muncullah ide yang aneh. Uwais Al-Qarni membuatkan sebuah kandang di puncak bukit untuk seekor anak lembu miliknya. Untuk memberi makan dan mengembalikan lembu ke kandang, Uwais Al-Qarni harus menggendong lembu itu naik turun bukit setiap hari. Hingga sebagian orang saat melihat Uwais dianggap sudah gila dengan tingkahnya. Ia melakukannya selama 8 bulan. Hingga lembu Uwais Al-Qarni telah berbobot 100 kg. Dan tubuh Uwais Al-Qarni sendiri lebih berotot dan lebih kuat akibat latihannya menggendong lembu setiap hari. Setelah tiba musim haji, berangkatlah Uwais Al-Qarni dan ibunya dengan berbekal hasil jual anak lembu tersebut. Selama perjalanan Uwais Al-Qarni menggendong ibunya, yang tua renta berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya dengan heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah dengan ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu, dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta." Riwayat hadits Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Dari sumber riwayat lain telapak tangan. Hasil dari ketulusan dan penuh cinta kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hikmah dari bulatan disisakan penyakitnya Uwais tersebut, itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk waktu yang akan datang. Alangkah sedih hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangga yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Masya Allah, Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah, karena ingin merasakan sakit yang sama yang dialami Rasulullah. Kecintaannya kepada Nabi Muhammad begitu besar sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Kerinduan Uwais untuk menemui Nabi sudah semakin dalam. Ia ingin bertemu Nabi Muhammad dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi,
Kerinduan ini membuat Uwais ingin segera pergi ke Madinah. Tapi ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta, dan buta, serta pula lumpuh. Hatinya tak tega meninggalkan ibunda tercinta. Hatinya selalu gelisah, siang dan malam, pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi tak tertahankan lagi. Ia mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya, agar diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni merasa terharu mendengar permohonan anaknya, dan berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku. Temuilah Nabi di rumahnya. Segeralah kembali pulang bila sudah bertemu Rasulullah." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas menyiapkan keperluan ibunya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Ia pun berangkat menuju Madinah dengan restu ibunda. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua, agar ia cepat pulang ke Yaman, engkau harus lekas pulang. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Sayyidah Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan lengkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Sayyidah Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Sayyidah Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Sayyidah Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya." Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya." Waktu terus berganti, dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu. Kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta. Mengapa Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka, dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka, dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu,
Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tenda tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut, dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan sang Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya, benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa, dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menolak dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta. Tapi, ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman. Dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal, mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Riwayat hadis Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.